Bukti sejarah Perang Dunia Kedua di Bumi Paguntaka, julukan Kota Tarakan, baik berupa bunker, perlengkapan perang, masa penjajahan hingga kemerdekaan, sampai sumur-sumur migas tua yang lengkap dengan menara pengeboran dan pompanya masih sangat bisa ditemui di Kota Tarakan. Salah satu situs sejarah yakni Loopgraaf merupakan sebuah bangunan seperti shelter perlindungan yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1930-an dan berfungsi sebagai tempat perlindungan dari serangan udara Jepang bagi para keluarga dan pekerja tambang minyak Belanda, seperti yang diungkapkan sejarawan Tarakan Abdul Salam. Tahun 1900 sampai 1945 oleh pihak Belanda, mungkin ini perlu diketahui bahwa ada kebijakan-kebijakan yang mereka pertimbangkan dari sisi keamanan penduduk pada saat itu. Nah, ini ada salah satu bangunan di wilayah Kampung 1. Sekarang ini namanya Kampung 1. Kalau dulu di zaman masa-masa pertambangan minyak zaman Belanda itu namanya Distrik 1. Bangunan ini juga dibangun di tahun-tahun 1939, namanya Loopgraaf sebetulnya. Loopgraaf untuk bahasa di sini namanya Loopgraaf. Loopgraaf ini sebetulnya adalah secara umum dia adalah terkategori bangunan shelter perlindungan untuk keamanan masyarakat yang tinggal di wilayah ini di zaman-zaman pendudukan Belanda. Jadi tempat ini difungsikan ketika ada informasi, terutama di masa-masa perang, bahwa akan ada serangan udara. Lalu kemudian masyarakat di sekitar sini itu yang pada saat itu memang adalah mayoritas adalah masyarakat pekerja tambang minyak, dimobilisir oleh perusahaan yang namanya BPM, itu yang mengakomodasi keperluan ini dibangun di tempat ini. Nah, namanya Loopgraaf. Nah, menurut Abdul Salam, ketika terjadi serangan udara, semua masyarakat yang ada di wilayah tersebut diinstruksikan untuk masuk ke dalam Loopgraaf yang dapat menampung lebih kurang 50 orang. Masyarakat yang didominasi pekerja tambang akan mendapatkan instruksi setelah aman untuk bisa kembali ke rumah. Bangunan Loopgraaf berbentuk huruf C atau U dengan 2 pintu di bagian ujungnya. Bangunan ini juga berbentuk lorong dengan atap melengkung setengah lingkaran. Dimensi bangunan Loopgraaf memiliki panjang kurang lebih 12 hingga 13 meter, lebar 1,5 hingga 1,9 meter dengan tinggi sekitar 2 meter. Kalau tahun pembangunannya itu sama sebetulnya, juga dimulai di tahun 1939, karena ini mengantisipasi, memang momen pembangunannya ini adalah mengantisipasi terjadinya perang besar-besaran yang dipersiapkan di 1942, yang maksudnya yang kejadiannya itu 1942. Tapi persiapan itu termasuk pertahanan dan sebagainya, ada yang difasilitasi oleh pemerintah Belanda, ada juga untuk Tarakan sebetulnya banyak juga yang memang pembiayaannya dibantu oleh perusahaan pertambangan minyak yang BPM. Ukurannya sama semua? Kalau ukuran untuk bangunan ini semua sama, semua Loopgraaf itu sama. Panjangnya, bentuknya juga bentuk kurung mirip huruf C. Kemudian panjangnya ada 13 meter, ketinggiannya rata-rata 2 meter, dan lebarnya adalah 1,20 atau ada yang paling jauh 1,30.
Shelter atau rumah perlindungan di Kota Tarakan ditemukan 6 jenis yang ukurannya tidak jauh berbeda, berlokasi di sekitar perumahan dan lokasi tambang minyak. Menurut Abdul Salam, sesuai dengan sejarah, Loopgraaf dibangun perusahaan minyak, bukan dari pemerintah Belanda yang di masa itu menjajah Indonesia. Loopgraaf ini fungsi utamanya itu tadi ketika ada perintah untuk berlindung, maka masyarakat yang ada di sini mengikuti instruksi, kemudian masuk ke ruangan ini, masuk ke lorong ini ya, namanya Loopgraaf ini, lalu kemudian menunggu informasi kapan mereka harus kembali ke rumah. Untuk Tarakan sesuai dengan hasil pendataan ya yang pernah dilakukan oleh pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan, itu ada 6. Salah satunya ini yang paling utara adalah di sini. Kemudian di lingkungan Kampung 1 sendiri itu sebetulnya ada 2. Lalu kemudian ada 1 di wilayah Sawalunto yang sekarang lebih dikenal perumahan Pertamina di Ladang. Lalu kemudian semakin ke selatan ada di depan gedung KPKNL. Semakin bergeser ke wilayah selatan lagi, wilayah Kemarkoni. Di sana itu ada 2 bangunan seperti ini. Nah, sebetulnya kalau melihat persebarannya ada beberapa, sebetulnya mungkin bisa jadi lebih dari 10, tapi memang bangunan seperti ini peruntukannya itu dibangun di wilayah-wilayah yang ada aktivitas atau ada pemukiman-pemukiman yang terhubung dengan pekerja tambang dan karyawan BPM pada saat itu. Nah, maka dibangunlah di tempat ini. Jadi sebetulnya fasilitas ini sebetulnya yang membiayai itu bukan militer Belanda, tidak terkait dengan militer, tetapi ini terhubung dengan fasilitas yang disiapkan oleh perusahaan untuk melindungi karyawan mereka, baik yang golongan rendah, menengah maupun yang kategori golongan tinggi, yang notabene yang ada di daerah Sawalunto. Kalau dulu di situ adalah perumahan-perumahan yang dihuni oleh orang-orang Eropa, tapi faktanya di sana juga dibangun hal yang sama. Dari 6 titik tersebut, saat ini baru 2 yang telah dilakukan pemeliharaan oleh pemerintah kota yang berada di kawasan Kampung 1 Skip dan akan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.